أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan, dan nikmat lain-lainnya. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, sahabat-sahabatku, dan saudara-saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya dengan Asfar bareng dengan paman saya ingin menyampaikan suatu kisah atau suatu cerita tempo dulu. Insya Allah menarik dan menginspirasi buat kita bersama. Fenomena cerita atau kisah ini bersumber dari kakek. Tuntunannya ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Silahkan pamanku dan selamat kepada semua untuk mengikutinya. Ada suatu kisah atau cerita cukup lama sekali. Boleh juga sih dibilang kategori jadul, atau zaman dulu atau tempo dulu. Insya Allah menarik dan menginspirasi bagi kita semua. Jangan di skip ya, agar cerita ini terhindar dari gagal paham atau salah paham. Ini cerita atau kisah dari kakek si kembar. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku mengikutinya. Sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang udah like, share, and subscribe di channel ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita bersama meraih taufik dan hidayah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua sosok sahabat berteman sejak di bangku sekolah. Mereka berdomisili di kampung halaman, di tempat kelahirannya di pelosok desa suatu daerah. Hingga kini mereka berdua masih tetap bersahabat. Boleh dikata sohib permanen. Namun saat ini sih mereka sudah hijrah ke Jakarta dan tinggal di Jakarta, dan masing-masing sudah berkeluarga atau berumah tangga. Mereka bekerja di Jakarta pula dengan bermodal ijazah sarjana, itu pun diperoleh sambil bekerja. Katanya sih mereka karyawan perusahaan swasta ternama pada masa itu. Tetapi mereka bekerja di perusahaan yang berbeda, namun memiliki fashion yang sama, yakni di bidang marketing atau pemasaran. Mereka berdua mengkaji apa maksud dan tujuan hidup di muka bumi ini, agar tidak sia-sia dalam menata hak dan kewajiban pada tatanan kehidupan di dunia fana ini. Ternyata bagi mereka tertanam tersimpan terang benderang dalam belahan jiwanya, sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.
Ayat itulah merupakan prinsip dasar keteguhan hati, maksud dan tujuan hidup mereka di dunia yang fana ini, agar hidup mereka tidak sia-sia dan terhindar dari kesesatan atau siksa api neraka. Oh iya, alhamdulillah. Benar itu Om. Kata Pak Ustadz di madrasah bilang, itu mengistilahkan katanya doa sapu jagat, supaya kita selamat dan bahagia hidup di dunia, selamat dan bahagia di akhirat kelak, dan dilindungi dari azab siksa api neraka. Ya, benar itu. Tapi Om, kenapa mereka memilih di bidang marketing? Itu satu pilihan. Alasannya sih mereka berdua suka tantangan, bikin penasaran, dan ingin banyak bersilaturahim. Karena di bidang marketing itu dikejar dan mengejar target, itulah prinsip yang mereka pegang. Siapakah gerangan? Sebut saja Kang Adan dan Kang Izam. Ini nama samaran, bukan nama yang sebenarnya. Mereka bekerja di bidang marketing atau pemasaran. Bagi mereka sangat menyenangkan. Walaupun Kang Adan dengan Kang Ijam bekerja di perusahaan yang berbeda, dua sahabat ini saat waktu luang menjalin komunikasi cukup intens. Kerap kali mereka komunikasi via telepon kantor. Memang benar adanya. Pada masa itu belum ada HP atau handphone. Ada kalanya via telepon umum. Sejak awal mereka bermanifestasi di bidang marketing karena didukung oleh sifat dan sikap tawadu, perilaku ramah, santun, murah senyum, beretika, dan berakhlak mulia. Sebagaimana dia memahami landasan agama yaitu Quran dan Sunnah Rasul. Betapa khusyuknya mereka semasa belajar dahulu, pendidikan sekolah umum maupun pendidikan ilmu agama di pondok, dengan bimbingan abah kiai atau ajengan, wejangan atau petua-petua ajengan, merujuk kepada akhlak mulia yang diteladani Rasulullah SAW bagi umatnya, yang memiliki sifat-sifat yaitu sidik, kejujuran, amanah yaitu dapat dipercaya, tablik itu selalu menyampaikan kebenaran, fatonah yaitu cerdas serta tawadu atau rendah hati dan beramal soleh. Hal itu yang disampaikan Abah Kiai pada santri-santrinya. Tentunya Kang Adan dengan Kang Ijam sudah lebih awal meniru dan mengikutinya dalam bertahap perilaku akhlak yang baik. Mereka mengukir konsep menjalani kehidupan, dibangun semasa di pondok di bangku sekolah tempo dulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rod ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dengan ayat Al-Quran itu, mereka mengingat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat Al-Quran tersebut yang memperingatkan supaya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindarilah perilaku sombong atau takabur, sehingga tercermin dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan di dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat kelak. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan,
niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dengan rangkaian ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, tampaknya dua sahabat ini berpikir jauh, menatap masa depan yang lebih baik, cerah, cemerlang, dan gemilang. Tentunya ingin meraih usaha sampingan yang halal, memperoleh keberuntungan yang bermaslahat dan bermanfaat bagi umat. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murkanya. Pentingnya terus-menerus memohon kepada Allah melalui doa, bergantunglah hanya kepada Allah, meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Konsep seperti itu tentunya semua orang juga berharap demikian. Tapi bagi Kang Adan bareng Kang Ijam senantiasa bercermin dengan rujukan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, memanjatkan doa dan sholat istikharah agar mendapat petunjuk dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sungguh mereka paham, mengerti, dan menyadari beban perjuangan di Jakarta, kota metropolitan ini tidak mudah dan tidak ringan. Begitu berat, cukup keras, persaingan yang ketat, hingga terngiang-ngiang ke telinga semboyan lelucon kejamnya ibu kota Jakarta lebih kejam daripada ibu tiri. Waduh berabe. Teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku, silahkan maknai semboyan lelucon itu. Tetapi kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit, bumi, dan seisinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Imran ayat 109. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 109 yang artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Seiringnya waktu berjalan, dari hari ke hari, dari ahad ke ahad, dari bulan ke bulan, dan 1 tahun berlalu. Alhamdulillah rezeki ada saja, dan kudu disyukuri walaupun rezekinya sekecil apapun. Namun, bagi mereka berdua, walaupun jauh dari Jakarta, ketulusan keikhlasan menengok orang tua, nengok mertua, bahkan silaturahim ke pondok Abah Kiai dengan santrinya senantiasa mereka lakukan. Bertemu dengan teman, sahabat, dan saudara-saudara di kampung halaman, dan rutin bersilaturahmi. Lambat-lambatnya sih 1 bulan sekali. Mereka meminta restu dan doa orang tua, kecuali ada hal lain yang urgent. Apalagi tradisi pulang mudik lebaran ya Om, sudah prioritas tentunya. Ya betul itu. Tradisi silaturahim melepas rasa kangen, saling bermaaf-maafan, lahir batin, berkumpul dengan keluarga, teman-teman, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat. Dan kembali pada motivasi Kang Ijam bareng Kang Adan menuturkan, benar kata pepatah, di mana ada kemauan di situ ada jalan, dan tidak menampiknya atau memungkirinya. Ada pula teman yang membujuk, iming-iming, rayuan, ikhtiar, usaha, sampingan beraroma kebatilan. Dengan ungkapan, zaman sekarang ini jangankan uang halal, uang haram pun susah dicarinya. Begitulah kata kalimat yang tersimpan dalam batinnya. Astagfirullahaladzim. Mendengar ungkapan itu, spontan Kang Ijam dan Kang Adan membalasnya atau menepisnya. Hei teman, hei sahabat, dan saudara-saudaraku, zaman sekarang ini jangankan uang haram, uang halal pun banyak. Iya benar itu Om, pesan ucapan Kang Ijam. Tapi ada aja sih Om yang bilang seperti itu. Padahal kalau kita mengkaji
belajar dan mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan beribadah tulus dan ikhlas, lalu berdoa, bersyukur, bersabar dan berikhtiar, memohon ampunan, meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak menyekutukannya atau tidak berbuat berhala. Insya Allah akan dimudahkan segala urusannya, dikabulkan doanya, qadarullah, janji Allah itu tidak mengingkarinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, itulah karena godaan jin dan setan yang terkutuk, mengelabui manusia dengan tipu dayanya yang menyesatkan. Itulah godaan setan yang menyesatkan, sebagaimana diterangkan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Quran Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, yang artinya, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Lalu gimana Om kisah cerita selanjutnya? Selanjutnya, dua sahabat Shoaib ini bila tidak ada agenda keluar wilayah, nyaris setiap hari Jumat rutin bertemu di Masjid Istiqlal. Tentunya terlebih dahulu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Usai sholat Jumat berjamaah, mereka berdua bercakap sejenak di serambi masjid. Nampaknya diskusi percakapan kali ini mereka terlihat serius atau sungguhan. Sekilas suasana Masjid Istiqlal usai sholat Jumat tampak riuh, ramai padat jamaah pasca sholat Jumatan. Berduyun-duyun jamaah kembali beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing. Berbagai macam ragam urusan, profesi, kedudukan, atau jabatan yang diembannya. Berikhtiar, berupaya, dan berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, demi berbakti pada negara, bangsa, dan agama, dengan menatap masa depan yang lebih baik lagi. Ya Om. Lalu yang didiskusikan Kang Izam bareng Kang Adan itu kelanjutannya bagaimana Om? Oh iya. Tak luput dua sahabat itu, Kang Izam bareng Kang Adan pun demikian. Mereka lagi menyusun strategi usaha atau bisnis sampingan yang halal, menatap masa depan yang lebih baik lagi. Adapun info lengkapnya sih nanti ya untuk cerita mereka, insya Allah pada tayangan berikutnya, hingga mengais rezeki tak diduga-duga. Dan bagaimana kisahnya? Siapakah yang meraih rezeki tak disangka itu? Penasaran ya? Tunggu ya di konten berikutnya. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu ya Om. Terima kasih Om. Ya teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, sebagaimana Paman sampaikan, insya Allah kita lanjutkan pada sesi tayangan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.